Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Bagian ini adalah salah satu pernyataan paling kuat dalam Alkitab tentang siapa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Melalui bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus bukan sekedar tokoh rohani, tetapi Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Mari kita membaca Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sahabat terkasih, ayat ini membuka dengan sebuah pernyataan yang sangat dalam. Tuhan Yesus disebut sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, melalui Tuhan Yesus, kita dapat melihat karakter Allah. Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata melalui kehidupan Tuhan Yesus. Ketika kita melihat kasih Tuhan Yesus, kita melihat kasih Allah. Ketika kita melihat belas kasihan Tuhan Yesus, kita melihat hati Allah. Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang Allah. Tuhan Yesus menyatakan Allah. Kemudian ayat ini menyebut Tuhan Yesus sebagai yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini tidak berarti Tuhan Yesus adalah ciptaan pertama. Yang dimaksud adalah kedudukan tertinggi. Dalam budaya Alkitab, anak sulung menunjuk kepada otoritas dan hak waris. Artinya, Kristus memiliki kedudukan tertinggi atas seluruh ciptaan. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sahabat terkasih, ayat ini menjelaskan alasan mengapa Kristus lebih utama. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Bukan hanya dunia fisik, tetapi juga dunia rohani. Semua yang kita lihat dan semua yang tidak kita lihat. Paulus bahkan menyebutkan sebagai bentuk kekuasaan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa. Semua itu berada di bawah otoritas Kristus. Dan ayat ini menutup dengan sebuah kebenaran besar. Segala sesuatu diciptakan untuk Dia. Artinya, tujuan akhir dari seluruh ciptaan adalah memuliakan Kristus. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan bahwa Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Sebelum dunia ada, sebelum manusia ada, Kristus sudah ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal. Ayat ini juga berkata bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya, Kristus bukan hanya menciptakan dunia. Ia juga menopang dan memelihara dunia. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sahabat terkasih, di sini Paulus berbicara tentang hubungan Kristus dengan gereja. Kristus disebut kepala tubuh, yaitu jemaat. Seperti kepala mengendalikan tubuh, demikian juga Kristus memimpin umatnya. Gereja bukan sekedar organisasi. Gereja adalah tubuh Kristus.
Kristus juga disebut sebagai yang sulung dari antara orang mati. Ini menunjukkan kepada kebangkitannya. Yesus bangkit sebagai yang pertama untuk membuka jalan bagi kebangkitan semua orang percaya. Karena itu, Kristus adalah yang terutama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sahabat terkasih, ayat ini sangat penting secara teologis. Seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Dia. Ini berarti Yesus bukan hanya utusan Allah. Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Segala sifat Allah ada di dalam Kristus. Kasih Allah, kekudusan Allah, kuasa Allah. Semua dinyatakan melalui Yesus. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sahabat terkasih, ayat ini membawa kita kepada inti Injil. Manusia berdosa telah terpisah dari Allah. Tetapi melalui kematian Yesus di kayu salib, Allah membuka jalan pendamaian. Darah Kristus menjadi harga yang dibayar untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Salib bukan hanya simbol penderitaan. Salib adalah jalan rekonsiliasi antara manusia dan Allah. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sahabat terkasih, ayat ini menggambarkan keadilan manusia tanpa Tuhan. Kita hidup jauh dari Allah, bukan hanya melalui perbuatan, tetapi juga melalui hati dan pikiran. Dosa membuat manusia menjadi musuh Allah. Ini adalah kondisi rohani manusia tanpa anugerah Tuhan. Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sahabat terkasih, kabar baiknya adalah melalui kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Tujuan pendamaian ini bukan hanya pengampunan. Tujuannya adalah supaya kita berdiri kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Inilah karya kasih karunia yang luar biasa. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sahabat terkasih, ayat terakhir ini adalah sebuah panggilan. Setelah menerima kasih karunia Tuhan, orang percaya dipanggil untuk tetap teguh dalam iman. Dunia akan terus berubah. Masalah akan datang dan pergi. Tetapi iman kita kepada Kristus harus tetap kuat. Karena Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Sahabat terkasih, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang 3 kebenaran besar. Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Kristus adalah penopang segala sesuatu. Kristus adalah juru selamat yang memperdamaikan kita dengan Allah. Ketika kita memahami siapa Kristus sebenarnya, iman kita menjadi kuat. Kita tidak lagi melihat Yesus hanya sebagai tokoh sejarah. Kita melihat Dia sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sahabat terkasih,
Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan atas segala sesuatu, pencipta langit dan bumi, dan Juru Selamat yang telah memperdamaikan kami dengan Allah melalui salib-Mu. Seringkali kami menjalani hidup tanpa menyadari betapa besar kuasa dan kasih-Mu. Ampuni kami jika hati kami mudah goyah dan iman kami menjadi lemah. Tolong kami untuk tetap teguh dalam iman, tetap percaya kepadamu di tengah segala keadaan hidup. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini tinggal di dalam hati kami, menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dalam setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita bahwa Kristus adalah yang terutama dalam segala sesuatu. Dialah pencipta, penopang, dan juru selamat kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.